Saat kita merenungkan firman Tuhan, maka roh kita mencari petunjuk dari Tuhan Bapa kita. Saat kita merenungkan firman Tuhan, saat itulah frekuensi hati kita terhubung dengan frekuensi hati Tuhan, sumber kehidupan, jalan dan kebenaran yang sejati. Dan petunjuk yang didapat roh kita dari kebenaran firman Tuhan akan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Maka ketika kita melakukan kebenaran Tuhan, hidup kita akan menjadi terang dan garam bagi siapapun di sekeliling kita. Kalau setiap hari kita belajar firman Tuhan, maka hidup kita ini dijagai untuk selalu berada dalam kehendak Tuhan. Suci kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu.
Roma 6 ayat yang ke-5 dan ke-6. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Dalam Matius pasal yang ketiga dan Lukas pasal yang ketiga berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis yang berseru-seru supaya orang-orang Yahudi itu bertobat, lalu memberi diri dibaptis, maka Tuhan akan mengampuni dosa mereka. Begitu banyak orang yang merespon akan ajakan Yohanes Pembaptis supaya mereka mengakui dosa mereka dan supaya Tuhan mengampuni dosa mereka. Lalu dari sekian banyak yang datang kepada Yohanes Pembaptis ini mempertanyakan lalu bagaimana hidup mereka selanjutnya. Dan dikatakan di dalam Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-8, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Muncul istilah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Maksudnya, setiap kita yang mengakui percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah meninggalkan kejahatan dan dosa, maka kita ini mesti menghasilkan buah-buah pertobatan. Dan di ayat berikutnya, Yohanes Pembaptis memberikan akan keterangan yang lebih jelas. Ayat yang ke-10, orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Buah pertobatan buat beberapa orang adalah kemurahan hati. Sekali lagi, ini kemurahan hati karena mengalami pertobatan. Kemudian ada pemungut-pemungut cukai, ayat yang ke-12. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Untuk pemungut-pemungut cukai ini, Yohanes Pembaptis mengatakan, tagihlah sesuai dengan yang ditentukan, jangan menagih lebih daripada yang ditentukan. Untuk pemungut cukai ini, Yohanes Pembaptis mengatakan, buah pertobatanmu adalah kejujuran. Lalu di ayat yang ke-14 dikatakan, dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Untuk sekelompok orang yang bekerja, salah satunya para prajurit ini, buah pertobatan mereka adalah tidak merampas dan tidak memeras. Lalu suatu sikap harus muncul, mencukupkan diri dengan gajinya. Buah pertobatan ternyata juga berbicara tentang penguasaan diri dan pengaturan keuangan yang baik, sehingga kita dipandang lebih bertanggung jawab mengatur akan kehidupan kita sendiri. Jadi sekali lagi saya katakan, salah satu buah pertobatan adalah wujud bertanggung jawab secara keuangan. Titus pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Saya ulangi sekali lagi, Titus 3 ayat yang ke-14. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Artinya,
Orang-orang yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus, menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen, mereka melakukan pekerjaan yang baik untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Mereka bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Itu adalah bagian dari buah pertobatan. Jadi kalau kita ini mengaku sudah percaya Tuhan Yesus, lahir baru, maka sudah semestinya kita ini bekerja dengan baik. Sudah semestinya kita ini yang dewasa bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Kita memiliki pekerjaan, kita mendapatkan penghasilan, dan kita mengatur penghasilan kita itu dengan baik untuk mencukupkan kehidupan kita sendiri. Kita tidak membebankan tanggung jawab hidup kita ini kepada orang lain. Kita yang sudah dewasa ini mandiri, bertanggung jawab atas hidup kita. Contoh, seseorang yang mengaku lahir baru, dia adalah seorang bapak, dia punya satu istri, dia punya 2 anak. Maka sudah selayaknya dia memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Dia tidak membebani orang lain, dia tidak membebani orang tuanya, mertuanya, atau saudara-saudaranya. Di dalam hidup berjemaat, wujud dari buah pertobatan mencukupi kebutuhan keluarganya, memberikan rasa aman kepada keluarganya. 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Paulus menggambarkan dirinya sebagai hamba Kristus, melakukan tugasnya, menyampaikan kebenaran Tuhan, menggali kebenaran Tuhan, menyampaikan hati Tuhan kepada jemaatnya. Dan berikutnya dia harus tetap menjaga kehidupannya sejalan dengan kebenaran yang dia sampaikan. Karena kalau orang hanya bisa mengajar tetapi tidak bisa menggenapi apa yang diajarkannya, maka dia seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat di zaman Tuhan Yesus hidup. Mereka mengajarkannya tetapi mereka tidak menghidupinya. Kalau Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang kedua, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Salah satu buah pertobatan Paulus sebagai hamba Kristus adalah dapat dipercayai. Jemaat ini percaya kepada Rasul Paulus sebagai rasul, sebagai gembala, sebagai pengajar. Jadi kita belajar bahwa hasilkanlah buah-buah pertobatan. Salah satunya adalah meninggalkan kejahatan, kemudian memiliki kemurahan hati, lalu jujur, bekerja dengan sejujurnya, dan mengatur keuangan dengan baik. Dalam Titus pasal yang ketiga kita belajar, buah pertobatan adalah bertanggung jawab terhadap hidupnya sendiri dan hidup keluarga dan rumah tangganya. Kemudian di dalam 1 Korintus pasal yang keempat, buah pertobatan buat pelayan adalah kepercayaan. Karena itu mari kita yang mengambil posisi sebagai pelayan Tuhan, aktivis gereja, mari ingat-ingat hal ini, bahwa yang dituntut dari kita sebagai pelayan-pelayan rohani, pelayan di gereja, aktivis di gereja, perkataan kita dan perbuatan kita adalah sama. Perbuatan kita sesuai dengan kebenaran yang kita ajarkan, supaya ada begitu banyak buah pertobatan yang dihasilkan dari pelayanan dan hidup kita. Dan kita lihat lagi di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 45 sampai 47. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya?
Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Hamba selalu memiliki tugas yang harus dikerjakan dari tuannya. Dan hamba yang baik adalah hamba yang terus melakukan tugasnya walaupun tuannya itu tidak melihatnya. Apalagi tugasnya adalah ketika harus memberikan makanan kepada orang lain. Ada jadwal, ada waktu di mana itu harus dilakukan. Maka hamba ini karena tugasnya memberi makan orang-orang tepat pada waktunya, dia melakukannya dengan segenap hati, dia menjaga kepercayaan tuannya dan terus melakukannya sesuai dengan tugasnya walaupun tuannya tidak ada. Sehingga ketika tuannya itu datang, maka tuannya akan melihat bahwa pekerjaannya dilakukan dengan setia, dengan sungguh-sungguh dan dengan tepat. Maka tuannya itu akan mengangkat dia sebagai pengawas segala miliknya. Maksudnya, tuannya akan memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada hambanya. Saudaraku, kalau kita ingin dipercaya Tuhan untuk melakukan yang lebih lagi, maka tidak ada pilihan kecuali menghasilkan buah pertobatan berupa kesetiaan dan membangun kepercayaan. Mari perhatikan poin-poin yang kita sudah pelajari ini dan mari kita kejar buah-buah pertobatan di dalam hidup kita. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati akan bertemu dengan Tuhan. Orang yang percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan setiap hari akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ia tidak akan menderita melewati masa kering. Ia akan tetap bertumbuh. Hatinya bersukacita dan hidupnya terus berbuah. Karena harapannya kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidupnya, dia hidup penuh iman dan semangat. Dan dia akan tertawa tentang masa depannya. Dia akan terus berjalan bersama Tuhan. Semakin kuat, semakin semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berikanlah kerelaan dan kesetiaan yang sama ketika Engkau melaksanakan tugas-Mu di dunia, supaya aku juga rela dan setia melakukan kehendak Bapa. Tuhan Roh Kudus penolongku, ajari aku semakin mengenal Tuhan Yesus dan mengenal Bapa surgawiku, supaya hidupku sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan, dan memuliakan nama-Mu. Bahwa aku berjalan mengikuti jejak-Mu ya Tuhan Yesus, Gembalaku yang baik. Ajari aku berjalan bersama Tuhan senantiasa. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.